Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Ferdinand dengan NIM 12450115172. Saya di sini akan menyelesaikan beberapa soal aljabar linear, yaitu ada 4 soal, dan ini soal yang pertama. Jadi soal yang pertama itu ada 3x ditambah 2y sama dengan 18. Terus 2x ditambah 5y sama dengan 29. Nah, di sini kita mengubahnya menjadi sebuah matriks. Jadi di baris pertama ada 3 dan 2, baris 2 ada 2 dan 5, dan yang B itu ada 18 dan 29. Baik, selanjutnya determinan A itu sama dengan ini kita kalikan 3 dikali 5 dan 2 dikali 2 seperti ini. Jadi sama dengan 15 ditambah 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya, langkah selanjutnya adjoin A sama dengan awalnya kan 3, 2, 2, 5. Itu kita pindah 3 ke 5, 5 ke 3. Dan yang 2-nya ini kita ubah menjadi min. Jadi seperti ini. Selanjutnya A inverse sama dengan 1/11. Karena kan di sini A-nya itu nilainya 11. Jadi 1/11. Selanjutnya dikalikan dengan ini, jadi hasilnya 5/11, min 2/11, min 2/11, dan 3/11. Jadi X dikali B sama dengan 5/11, min 2/11, min 2/11, 3/11 dikalikan dengan 18/29. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu 32/11 dan 51/11. Jadi hasil X-nya itu X sama dengan 32/11 dan Y 51/11. Selanjutnya yang B, soalnya sama seperti yang tadi. Nah, di baris pertama ada 3, 2, 2, 5, dan matriks individunya ada 1, 0, 0, 1. Lalu kita kalikan baris 1 dikali 1/3, dan ini dia hasilnya. Jadi hasilnya 1, 2/3, 1/3, dan 0. Pembawanya tetap sama. Selanjutnya kita kalikan lagi baris 1 dikalikan dengan min 2 ditambah baris 2. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan 3/11, dan ini dia hasilnya. Selanjutnya dikalikan lagi dengan baris 1 dikali 1 ditambah baris 2 dikali min 2/3. Maka hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 1,
5/11, min 2/11, min 2/11, 3/11. Jadi selanjutnya X sama dengan 5/11, min 2/11, min 2/11, 3/11, 18, 29. Di sini kita akan mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Itu 5/11 dikali 18 ditambah min 2/11 dikali 29. Jadi hasilnya 90/11 dikurang 58/11. Dan hasilnya 32/11. Dan Y-nya min 2/11 dikali 18 ditambah 3/11 dikali 29. Hasilnya min 36/11 ditambah 87/11. Jadi hasilnya 51/11. Sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya itu X sama dengan 2A ditambah 1B tambah 0C. Y sama dengan 1A ditambah 1B ditambah 1C. 2. Selanjutnya yang terakhir, Z sama dengan 0A ditambah 1B tambah 1C. Maka kita ubah persamaannya menjadi seperti ini. Jadi 2X ditambah 1Y tambah 0Z sama dengan 8. 1X ditambah 1Y tambah 1Z sama dengan 6. 0X ditambah 1Y ditambah 1Z sama dengan 3. Maka kita ubah menjadi matriks. Nah, jadi seperti ini. Di baris pertama jadinya 2, 1, 0. Baris kedua 1, 1, 1. Baris ketiga 0, 1, 1. Dan sini punya X-nya. Jadi X, Y, Z. Dan B-nya sini ada 8, 6, 3. Kita ubah menjadi matriks seperti ini. Di baris pertama ada 2, 1, 0, 1, 0, 0. Baris kedua 1, 1, 1, 0, 1, 0. Baris ketiga 0, 1, 1, 0, 0, 1. Jadi di sini baris kedua ini kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Lalu kita kalikan baris pertama, baris 1 dikali min 2 ditambah baris 2 kali 1. Jadi seperti ini. Lalu kita kalikan lagi dengan min 1. Lalu hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan baris 1 dikali 1 ditambah baris 2 dikali min 1. Lalu baris 2 dikali 1 ditambah baris 3 dikali min 1. Dan hasilnya seperti ini. Baris pertama ada 1, 0, min 1, 1, min 1, 0. Baris kedua 0, 1, 2, 1, 0, 0. Baris ketiga 0, 0, min 1, 1, min 2, 1. Lalu kita kalikan dengan min 1. Maka dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan baris 1 dikali 1 ditambah baris 3 dikali 1 dan baris 2 dikali 1 ditambah baris 3 dikali min 2. Maka dapat hasilnya seperti ini. Baris pertama 1, 0, 0, 0, 1, min 1, 0, 1, 0, 1, min 2, 2, 0, 0,
1, min 1, 2, min 1. Selanjutnya kita substitusikan X sama dengan A 1, B sama dengan baris pertama 0, 1, min 1, baris kedua 1, min 2, 2, baris ketiga min 1, 2, min 1. Dan konstantanya 8, 6, 3. Jadi sama dengan kita kalikan 0 dikali 8, 1 dikali 6, dikurang 1 dikali 3. Selanjutnya baris kedua 1 dikali 8 dikurang 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 3. Baris ketiga 1 dikali 8 tambah 2 dikali 6 dikurang 1 kali 3. Dan hasilnya ini 3, 2, 1. Jadi nilai X-nya 3, nilai Y-nya 2, dan nilai Z-nya 1. Selanjutnya masuk ke soal ketiga. Matriks ada di sini 2, di baris pertama ada 2, 1, 1, baris kedua 4, 2, 2, baris ketiga 2, 1, 1. Dan B-nya 14, 28, 15. Jadi kita ubah jadi sebuah matriks seperti ini. Di baris pertama itu 2, 1, 1, 14, 4, di baris kedua 4, 2, 2, 28, baris ketiga 2, 1, 2, 15. Dikalikan dengan 1/2. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita kalikan lagi baris 1 kita kali dengan min 4 ditambah baris 2 dikalikan min 1. Baris 2 dikalikan 1 dan baris 1 dikalikan dengan 2 min 2 ditambah baris 3 dikalikan 1. Maka hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya 1/2, 1/2, 7. Baris kedua 0, 0, 0, 0. Baris ketiga 0, 0, 0, 1. Jadi catatannya baris ketiga menyatakan 0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 1. Atau singkatnya jadi 0 sama dengan 1. Selanjutnya ke soal nomor 4, yaitu analisis mana metode yang lebih baik, Gauss-Jordan atau BE. Nah, di sini sama kelebihan umum dan kuat bisa menangani sistem konsisten unik, sistem tak hingga solusi, dan juga mendeteksi inkonsistensi dengan jelas atau muncul baris 0 sama dengan non-zero. Tidak perlu inverse, bekerja langsung pada urgent. Selanjutnya cocok untuk semua ukuran sistem atau 2x2, 3x3 atau besar. Saat ingin memeriksa konsistensi atau menemukan solusi parametris jika banyak solusi, juga ekstensi untuk implementasi numerik atau dengan pivoting.
Dan di sini ada kekurangannya. Kekurangannya itu kalau hanya ingin inverse untuk ukuran kecil, kadang lebih panjang. Selanjutnya inverse via determinan atau adjoint atau formula langsung 2 kali 2. Selanjutnya kelebihannya. Jadi kelebihannya itu sangat cepat dan ringkas untuk 2 kali 2 atau hanya beberapa operasi. Bagus untuk menghitung solusi langsung bila inverse ada. Kekurangannya hanya berlaku untuk matriks invertible atau determinal tidak sama dengan 0. Jika matriks singular, metode ini gagal. Untuk ukuran lebih besar atau lebih besar dari 3, menghitung adjoint satu determinan sangat mahal dan rawan kesalahan numerik. Selanjutnya cocok untuk soal-soal teori kecil atau 2 kali 2 atau bila Anda yakin matriks tidak singular. Jadi kesimpulannya itu untuk mendeteksi apakah sistem konsisten dan untuk mencocokkan berbagai tipe sistem atau unik, tidak hingga atau non solusi. OBE atau Gauss Jordan lebih disarankan. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.